Bismillah. Jadi kita mulai dari modul 2 halaman 2.9. Kita agak mengulang kembali yang kemarin ya, biar lebih meyakinkan lah. Pada contoh 2.7, yaitu sebuah kotak berisi 4 bola putih dan 6 bola merah. Suatu eksperimen dilakukan dengan mengambil 5 bola tanpa pengembalian. A adalah kejadian mendapat 2 bola putih dan 3 bola merah. B adalah kejadian mendapat 1 bola putih dan 4 bola merah. C adalah kejadian mendapat 5 bola merah. Dan D adalah kejadian mendapat bola merah lebih banyak daripada bola putih. Itulah probabilitas terjadinya A, B, C, dan D. Nah, untuk A ini berarti adalah kejadian mendapat 2 bola putih dan 3 bola merah. Sehingga itu bisa dilihat adalah, jadi yang diperhatikan awalnya ya kalau kita nyari probabilitas adalah, atau mencari peluang adalah semestanya dulu. Kita perhatikan yang di bawahnya. Semestanya mencakup apa saja kan gitu. Ya, Jadi dalam dari 10 bola ya. Nah, jadi kalau ada soal model begini, karena ini soalnya mengenai kombinasi ya, karena itu cirinya adalah bola putih dan bola merah itu kan tidak urutan ya. Kalau bola putih dan bola merah, tidak seperti dadu atau seperti nggak dinomerin. Nah, nggak ada nomornya, nggak ada angkanya. Kembali ke situ lagi. Jadi ini pasti wilayahnya kombinasi. Makanya semestanya adalah kombinasi pengambilan 5 buah bola dari 10 bola yang ada jumlah dari bola putih dan jumlah bola merah ya. Jadi dari jumlah bola putihnya 4 dijumlah dengan 6 bola merah menjadi 10 bola seluruhnya. Kita ambil 5 bola. Nah, itu soal kombinasi. Itu kita perhatikan adalah semesta. Jadi kita menyelesaikan soal peluang apapun, yang pertama kali kita perhatikan adalah semestanya dulu. Gitu. Ini bicara tentang apa nih, kan gitu. Nah, setelah itu kita tahu bahwa itu mengenai kombinasi, didapatkan kombinasi 10, diambil 5 untuk semestanya. Kemudian NA-nya adalah tinggal dimasukin aja ya. Berarti atasnya juga kombinasi juga. Jadi kalau bawahnya semesta kombinasi berarti atasnya juga bisa dikatakan operasi dari kombinasi juga. Nah, ini seperti ini. Jadi 4 kombinasi 2 itu dari bola putih pastinya ya. Karena soalnya kan A adalah kejadian mendapat 2 bola putih. Jadi dari 2 bola putih ini kan terdiri dari 4 buah bola ya. Jadi sehingga menjadi 4 kombinasi 2. Dan kejadian mendapat 3 bola merah gitu. Nah, sedangkan bola merah sendiri mempunyai jumlah seluruhnya ada 6 buah bola merah. Sehingga menjadi 6 kombinasi 3. Jadi kita ambil 3 dari bola merah. Jadi seperti itu ya bentuknya. Bisa dilihat sendiri. Nah, kita operasikan hasilnya adalah 0,476. Kejadian B mendapat 1 bola putih dan 4 bola merah. Ini tetap kita pakai semesta yang sama berarti, yaitu 10 kombinasi 5. Kemudian karena B adalah kejadian mendapat 1 bola putih, berarti kita mengambil dari bola putih itu hanya 1 bola, sehingga menjadi 4 kombinasi 1 ya. 4-nya itu dari bola putihnya, jumlah bola putih. Dan dari jumlah 6 buah bola merah kita ambil 4 ya. Jadi 6 kombinasi 4. Sebanyak operasikan menjadi 0,238. Oke, halaman selanjutnya. C di sini adalah kejadian mendapat 5 buah bola merah. Nah, ini kelimanya adalah, kan kita tadi semestanya adalah mengambil 5 buah bola merah. Jadi semestanya kita adalah peluang dari 10 bola, kemudian kita ambil 5 buah bola. Tapi di sini C ini adalah kejadian mendapat 5 buah bola merah ya.
Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi seluruhnya adalah berarti dari yang kita ambil berarti dari bola merah, itu sebanyak 5. Jadi tidak ada perpaduan dengan bola yang lain ya. Dengan warna yang lain tidak ada. Jadi hanya diambil 5-5-nya ini dari bola merahnya saja. Nah, sehingga menjadi 6 kombinasi 5 dibagi 10 di 10 kombinasi 5. Nah, kemudian menjadi dioperasi menjadi 0,024. Nah, D kejadian mendapat bola merah lebih banyak dari bola putih. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita yang dioperasikan adalah mencari kemungkinannya menjadi irisan ya. Jadi berarti gitu. Semestanya tetap pakai yang tadi, semestanya tidak berubah. Tetap 10 kombinasi 5. Kemudian jadi maksudnya ini, misalnya 5 bola merah irisan dengan 0 bola putih, atau 4 bola merah 1 bola putih, atau 3 bola merah irisan dengan 2 bola putih. Ya, itu tidak pakai atau lagi, terusan. Jadi maksudnya gimana nih? Ini maksudnya adalah gini. Yang menjadi bola merah lebih banyak dari bola putih, berarti kita kemungkinannya apa saja kan gitu. Kemungkinannya berarti adalah andai kata misalnya bola merah lebih banyak dari bola putih, kemungkinan yang terjadi adalah misalnya 5 bola merah, tapi bola putihnya 0, seperti yang saya tadi ya. Kemudian kemungkinan yang kita bisa ambil adalah 4 bola merah dan 1 bola putih, artinya masih banyakkan bola merahnya kan gitu. Jadi kita harus tahu dulu peluang apa yang kira-kira bola merahnya akan lebih banyak daripada bola putihnya ya. Misalnya bola merahnya 3, nah bola putihnya berarti 2. Jadi tetap banyak bola merahnya gitu maksudnya. Nah, itu atau adalah kemungkinan yang lain, maksudnya gitu. Kalau nggak bola merahnya 5, bola putihnya 0 atau kosong, atau bisa jadi kemungkinannya 4 bola merah dengan 1 bola putih, atau bisa jadi kemungkinan lagi 3 bola merah dengan 2 bola putih. Nah, itu peluang bola merah lebih banyak dari putih gitu. Untuk irisan ini, kita dalam kombinasi ini seperti dikalikan saja berarti itu. Jadi 5 bola merah dan 0 bola putih berarti 6 kombinasi 5 dikalikan dengan 4 kombinasi 0. Itu 6 dari bola merah, jumlahnya seluruh bola merah, 4 dari jumlah seluruh bola putih. Kemudian diambil 5 dari bola merah dan tidak diambil, atau dari bola putihnya tidak diambil, berarti 0. Nah, atau di sini bisa kita jadikan menjadi, jadi setiap ada atau ya dalam probabilitas ini kita mengartikan sebagai jumlah berarti. Jumlah. Nanti bagaimana itu kok bisa dijumlah, nanti kita bahasnya di ruang yang lain ya. Itu sebenarnya di awal-awal sudah ada mengenai himpunan. Kemudian dijumlah dengan itu tadi 6 kombinasi 4 dikalikan 4 kombinasi 1, dijumlahkan lagi dengan atau lagi kan, itu dengan atau dijumlah dengan 6 kombinasi 3 dikali 4 kombinasi 2. Nah, sehingga seluruhnya adalah peluang ND adalah ya seluruhnya, kemudian dibagi dengan NS-nya menjadi 0,738. Ya kalau mau dihitung sendiri nanti boleh ya kan, buat latihan. Nah, sekarang kita pada contoh yang 2.8.
Sampai ini dulu deh, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau masih bingung, masih ada yang mau sebelum dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan saja pada contoh 2.8. Kalau tidak ada yang udah cukup jelas ya, kalau tidak ada yang ditanyakan. Kemudian kita lanjutkan contoh 2.8 dari kotak dalam contoh 7 dengan ditambahkan 5 bola hitam. Nah, ini maksudnya pada soal yang tadi, yang contoh 2.7 itu, kita ubah desainnya hanya dengan ditambahkan 5 bola hitam misalnya. Di dalamnya ya. Bila E adalah kejadian mendapat 1 bola putih, 2 bola merah, dan 1 bola hitam. Nah, ini bahasanya saja dan ya. Berarti 1 bola putih dan 2 bola merah. Jadi koma itu bisa juga digantikan sebagai dan. Karena itu dan itu atau koma itu bisa diartikan sebagai irisan berarti kan. Atau nanti kombinasinya berarti dikali. Jadi E adalah kejadian mendapat 1 bola putih, 2 bola merah, dan 1 bola hitam. Pada eksperimen pengambilan 5 bola dari kotak tersebut, berapakah PE ya? Ini seperti tadi semestanya, cuma karena ditambahkan 5 bola hitam, berarti jumlah bolanya seluruhnya ada berapa? Tadi kan bola putih ada 4, jumlahkan dengan 6 bola. 15 ya? Jadi 15 ya seluruhnya berarti. Jadi hanya berubah di situ nanti kita. Jadi ini soalnya itunya berubah dong Mas, semestanya. Semestanya harusnya berubah ini ya. Ini makanya ini ada kesalahan di sini, nanti diralat ya. Buat catatan juga. Ini mesti diralat juga di modul. Tapi saya itu belum hitung ya. Itu 2961 itu dari 15 kombinasi 5 atau 10 kombinasi 5 atau jadi atau ya. Ini kan yang dia 5 bola ya, tapi di sini cuman 1 bola putih, 2 bola merah, 1 bola hitam, cuma 4 ya. Berarti lainnya bebas ya, 1 bolanya ya. Ya kan di sini bila E adalah kejadian mendapat 1 bola putih. Nah, 1 bola putih, kemudian 2 bola merah dan 1 bola hitam. Nah, ini juga harus diralat ini ya, berarti ya. 2 ya berarti ya. 2 bola hitam ya. Nah, di soal ini mungkin dilihat dari NE-nya ada kombinasi 52 nih, bola hitam. Oh iya, ini berarti ini harus diganti dengan 2, mungkin salah di situ cetaknya. Dan ini juga harus diganti dengan 15 ya jumlahnya seluruhnya bola semestanya diambil di 5 kombinasi ya. Nah, ini kalau ada yang mau bisa bantu coba 15 kombinasi 5 berarti berapa itu? Banyak ya? Banyak Mas. Ya coba saya hitung pakai kalkulator dulu ya. Bentar, sabar. 15 kombinasi 5 berarti 15, 5, 10. Jadi 5 kali 4. Jadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nanti coba nanti kita di grup aja ya, kita jawab lagi. Oke, berapa? 3003. Bener nggak ya? Oke, nanti kita dibahas di grup aja nih, karena memang juga soal salah di sini. Supaya kita nggak salah ngitung ya, karena kita yang penting udah ngerti aja maksudnya di situ. Jadi ada kesalahan, nggak tahu di pencetakannya atau di perhitungannya juga mungkin ada yang salah atau tidak, saya belum ngecek lagi. Tapi nanti kita bisa bahas di grup aja.
Yang penting sudah tahu ya, paham maksudnya. Jadi berarti ini harusnya semestanya adalah 15 bola, artinya dari jumlah seluruh bola ya. Dari 4 bola putih ditambah 6 bola merah ditambah 5 bola hitam. Jadi 15 bola seluruhnya diambil tetap 5. Yaitu kenapa 5 diambil nih? Karena yang diambil adalah yaitu kejadian 1 bola putih ditambah 2 bola merah dan ditambah 1 bola hitam, berarti tetap 5 yang diambil. 2 bola hitam. 2 bola hitam berarti jadi 6 ya, harusnya berarti kalau diganti 2. Maaf, jadi salah juga nih. Ini berarti bukan, kalau misalnya ini misalnya ya. Tapi ya nggak tahu ini mana yang benar soalnya ya. Ini kalau misalnya ini diganti 2 bola hitam berarti ini 15 kombinasi 6 harusnya ya. Enggak, Mas, kan Tetap ya. pengambilannya kan 1 bola Oh iya, putih, benar-benar. 2 bola merah, 2 bola hitam kan 5 di total. Ngitungnya bagaimana ini ya? Kos jadi salah. Iya benar. 1 ditambah 2 kan 5 ya. Iya, kita kembali ke zaman SD lagi jadinya. Iya benar Li. Jadi Li tetap 5 ya berarti. Benar ya. 1 ditambah 2 tambah 2 bola hitam jadi 5 bola yang kita ambil. Benar. Oke, berarti udah paham. Oke, langsung ke yang contoh 2.9. Contoh 2.9. Nah, ini juga bisa sama polanya. Dari 20 sarjana matematika. Nah, ini berarti ada 20 sarjana matematika ya. Kita simpan dulu. 10 sarjana fisika dan 15 sarjana kimia. Oke. Dipilih 11 orang sarjana. Nah, kita berarti mau ngambil 11 orang sarjana saja dari seluruhnya ya. Dari seluruhnya berarti. Ini kombinasi lagi berarti. Dari 11 sarjana yang dipilih tersebut, berapakah probabilitas bahwa 2 orang sarjana matematik? Nah, nanti dari 11 orang ini yang kita pilih, kejadian adalah, kita anggap aja A ya, kejadian A adalah 2 orang sarjana matematika, 5 orang sarjana fisika, dan 4 orang sarjana kimia. Jadi totalnya 11 ya tuh ya. Jumlah orang yang akan kepilih 11 orang. Cuman ini kejadiannya kita anggap sebagai A, misalnya kejadian adalah 2 orang sarjana, nanti yang kepilih kita ambil ya 5 orang dari sarjana fisika dan 4 orang dari sarjana kimia, yang totalnya jumlahnya berarti 11 orang nanti kita pilih. Nah, itu sama berarti kombinasi ya. Tapi semestanya dulu diperhatikan nih, makanya diulang lagi bahwa yang perlu diperhatikan dalam kita mengerjakan soal peluang ya, itu dalam bentuk apa saja, mau dalam bentuk permutasi atau kombinasi atau dan sebagainya, peluang itu yang pertama harus diperhatikan adalah semestanya dulu. Peluang semestanya itu kuncinya di situ. Nah, selanjutnya ini berarti kan karena kombinasi berarti jadi 45 dari jumlah seluruhnya 20 orang dari matematika, 10 sarjana dari fisika, dan 15 orang dari sarjana kimia, jumlahnya ada 45. Diambil 11, berarti semestanya 45 kombinasi 11 ya. Nah, terdiri dari kejadian A ini adalah terdiri dari 2 orang sarjana matematika, berarti dari 20 sarjana, seluruh sarjana matematika ada 20, kombinasi 2 yang terpilih nanti dari matematika, kemudian 10 kombinasi 5 dan 15 sarjana kimia, dari seluruh sarjana kimia ada 15 orang, diambil adalah terambil 4 orang saja dari sarjana kimia. Jadi 15 kombinasi 4. Nah, dikali ya berarti kemungkinannya. Sehingga tidak ada masalah, itu benar jadi 45. Kalau di buku kayak gitu ya Mas, kalau nulis kombinasi cuman angka dideret ke bawah doang ya. Ntar bedain sama permutasi gimana ya Mas? Maksudnya? Itu kan kombinasi 22 cuman dideret ke bawah doang tuh, 20 di bawahnya 2. Nah, untuk bedain dengan permutasi nanti gimana ya dia ya? Jadi kalau kombinasi itu kan karena itu tadi yang di nomor sebelumnya. Jadi ini sebenarnya
Peluang ini kalau begini jadi irisan ya. Jadi dikali saja dia. Dikali. Jadi peluangnya irisan. Jadi sebenarnya itu irisan antara 2 sarjana matematika dengan 5 sarjana fisika dan 4 orang irisan dengan 4 orang sarjana kimia. Jadi modelnya begitu memang Mas. Jadi kita ambilnya jadi kalau di ini ya di mungkin di modul probabilitas ada tuh ya. Kalau kita terangkan ke dasar lagi nanti kita boleh di tempat yang lain itu di probabilitas itu ditemukan caranya kombinasi seperti ini ya. Tapi ini cukup mudah jadinya sebenarnya. Jadi misalnya itu yang kelihatan misalnya di sini nih ya. Kita lihat ini yang 2, 5 dan 4 ya. Berarti kalau dijumlahkan kan jadi 11 ya seluruhnya. Gitu. Jadi kelihatan polanya seperti itu. 2 tambah 5 tambah 4 kan 11 tuh ya. Enggak, yang saya maksud penulisannya itu nggak dikasih huruf C gitu doang Mas maksudnya. Oh, C gitu ya. Kayaknya enggak deh. Nggak dikasih huruf P atau C gitu. Enggak. Apa ya? Kalau Atas bawah. Kalau permutasi itu enggak pakai dalam kurung, Mas. Enggak ya? Enggak. Kalau permutasi itu hanya misalnya nih 20 permutasi 2 ya. Dia itu paling cuman bisa pakai 20P2 gitu. Ada hurufnya kan kalau permutasi, kombinasi Iya, kenapa nggak ada gitu maksud gitu. saya. Gampang itu. Nggak ada permutasi itu pakai kurung begini, nggak ada. Oh, oke. Oke ya, gampang ya bedainnya. Ya itu masalah dasar juga memang masalah lambang. Ya yang penting kita udah pahami dasar, insya Allah ke depannya mau soalnya di kemanain aja. Jadi kita bergulat di dasar-dasar saja dulu memang. Jadi udah cukup jelas ya di situ, nanti itu kelihatan pola kombinasinya karena 2 tambah 5 tambah 4 juga 11 itu kan ya. Jadi 45 kombinasi 11 juga gitu. Jadi itu tapi kalau perkalian itu cenderung dengan irisan itu sebenarnya artinya gitu. Itu adanya di modul probabilitas. Di mata kuliah probabilitas ada model kombinasi seperti itu. Nah, kalau di jumlah nanti misalnya irisan itu tadi misalnya kemungkinannya ini lebih banyak daripada bola ini. Nah, itu nanti irisannya ditambah. Jadi atau ada kemungkinan lain gitu maksudnya. Jadi atau itu maksudnya ada kemungkinan lain yang lain gitu. Atau lagi kemungkinan yang lain lagi gitu. Tapi nanti di dalamnya itu tetap irisan-irisan saja. Artinya tetap dikali ya. Kalau nggak ada ataunya berarti dikali saja. Atau tidak ada kemungkinan lain, hanya ini satu-satunya yang ditanyakan gitu. Hanya kemungkinan satu-satunya misalnya. Nah, kita ke contoh 211 selanjutnya. Enggak 210 Mas. 210 ya. 210. Nah, ini tentang probabilitas angka ya, bilangan bulat 1 sampai 1000. Nah, ini sebenarnya udah dijelaskan, ini kayaknya agak jelas penjelasan ini. Di antara bilangan bulat 1 sampai 1000, berapakah probabilitas menemukan bilangan bulat antara 100 sampai dengan 1000 dengan tidak boleh berulang. Nah, dengan tidak boleh berulang berarti susunannya ini kan berarti antara 100 sampai 1000 paling banyak berapa? Kita tanya dulu gitu ya. 900. Paling banyak 999 ya kan angkanya. Dan itu kan bilangan bulat 999. Berarti mulai dari 101 ya sampai 999. Cuman kalau 101 itu kan berulang ya. Yang berulang mana? Satu yang berulang. Ya, itu nggak masuk berarti nanti di belakang. Berarti
Yang penting ini dulu, kita harus tahu dulu berarti bilangannya antara 101 sampai 999. Dan ini berulang semua, apalagi berarti ini nanti nggak termasuk, cuman kita harus tahu dulu jangkauannya aja dulu yang penting. Nah, ini berarti ada 3 digit ya. Kemungkinan kedua adalah ini ada 3 digit. Bilangan antara 100 sampai 1000 ini, mulai dari 101 sampai 999, semuanya ada 3 digit. Itu catatannya. Nah, tinggal kita nih bentuknya apa? Tidak berulang. Nah, tidak berulang berarti apa? Permutasi kan? Ada urutan gitu. Atau tidak ada yang berulang, itu bisa pakai permutasi. Jadi mau urutan, mau tidak berulang, misalnya ada kata tidak berulang pun bisa pakai permutasi. Karena berarti dia pakai kemungkinan yang lain, tidak ada kemungkinan yang sama dengan sebelumnya gitu. Misalnya nih, nanti angka 1 ini ya akan bertemu dengan selanjutnya dengan angka 0 nih. 1 kan gitu ya. Artinya tidak mengulang 1 kan. Artinya di digit kedua ini 1 ini akan ketemu dengan berapa? Sebenarnya misalnya selain 0 ya. Selain 0 ini 1 ini yang tidak berulang ketemu 1 lagi, berarti ada kemungkinan berapa ada kemungkinan ketemu berapa angka gitu. Ada dari 0 berarti kita tulis ya. Digit kedua berarti kemungkinannya adalah 0 sampai 9, tapi yang tidak termasuk yang angka sebelumnya. Berarti yang hilang 1 ya. Kan gitu. Berarti dari 0 sampai 9 dulu ada berapa angka berarti? Ada 10 angka ya, ada 10 digit ya. Antara 0 sampai 9, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 itu ada 10 ya. Ada 10 angka, 10 digit. 10 angka ya. Maksudnya. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi ini kalau 1 berarti ketemunya tidak akan ketemu 1 juga. Berarti 1 kita hilangkan dari kemungkinan antara 0 sampai 9. Nah, ini digit keduanya berarti. Ya kan gitu. Nah, digit pertamanya berapa angka? Digit pertamanya adalah dari 1, 100 itu kan berarti dari 1 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 999 depannya yang 11 sampai depannya 9, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada 9 angka berarti kan. Jadi kemungkinan digitnya nanti gini, kita susun ya. Ada 3 digit. Berarti yang kemungkinan pertama adalah 9 digit, yaitu dari 101. Artinya dari depannya 1 ya berarti kan, sampai depannya 9 ada 9 digit. Ada 9 angka maksudnya. Iya, kalau 0 nggak bisa kan, soalnya nanti jadi puluhan. Dari 0 berarti nanti dari 0, 1 ya, dari 10-an perbulan ya. Dari 10 ya berarti nanti mulainya. Jadi karena ini dimulai dari 101 berarti dia depannya 1 dan depannya 9 sampai 99 depannya 9 ya. Berarti ada depannya itu ada 9 kemungkinan, yaitu 1 sampai angka 9. Nah, kemudian angka keduanya adalah dari angka 0 sampai 9 tapi akan dihilangkan 1 karena dia akan nggak akan menemui angka sebelumnya gitu. Setiap angkanya misalnya nanti kedua kan pasti juga nggak akan ketemu 2 lagi gitu. Karena nanti ada angka 2 nih. Nah, dia nanti nggak akan ketemu angka 2 lagi, berarti kan hilang 1 kemungkinan gitu. Setiap angka itu, setiap 9 dari 9 angka ini akan kehilangan 1 kemungkinan, yaitu angka di depannya gitu. Nah, sedangkan dari 0 sampai 9 ini ada 9 angka, berarti kehilangan 1 jadi 8. Maaf, 0 sampai 9 itu ada 10 angka ya. Berarti kemungkinannya ada 9 angka tetap ya. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada 10 angka berarti kan, termasuk 0.
Kalau 1 ya sampai 10, karena ini dari 0 berarti tetap ada 10 angka, kehilangan 1 angka jadi 9 angka ya. Itu di digit kedua. Nah, digit kedua itu karena mulainya dari 101 ya, berarti angkanya mulai dari 1 itu. Bukan dari 100 ya, tapi mulai dari 101. Nah, 101 ini berarti kan akan ketemu angka yang di depannya. Berarti angka yang digit ketiga ini akan kehilangan 2 angka di depannya. Tapi mulainya dari 1. Kita perhatikan dulu dari 1 sampai 9 ada berapa angka kan? 1 sampai 9 ada 9 angka. Tapi nanti dia akan kehilangan 2 kemungkinan gitu. Dari 9 kemungkinan ini, angka yang digit ketiga ini akan kehilangan kedua kemungkinan. Dari mana hilangnya? Karena dia sudah terpakai di 2 digit sebelumnya. Jadi ini tetap tadi kehilangan 1 angka 9 ya. Kalau udah 10 digit kedua dari 0 sampai 9. Nah, digit yang ketiganya 9 dikurang, karena sudah dipakai digit pertama sama digit kedua, dia nggak akan ketemu digit pertama dan digit keduanya. Berarti kehilangan 2 kemungkinan dari 1 sampai 9 ini. Dari 9 angka ini akan kehilangan 2 kemungkinan gitu. Jadi tinggal 7 kemungkinan. Nah, tinggal dikalikan saja. 9 dikali 9 dikali 7. Nah, ini mungkin ada sedikit yang keliru mengenai di modul ya. Yang terakhirnya kan 8. Jadi kalau kita mulainya dari 101, maka yang ada kemungkinannya kan dari 1 sampai, oh gini nih maksudnya. Saya lupa nih. Di digit yang kedua, maaf ada yang salah nih. Jadi 101, tapi yang 101-nya ini, jadi misalnya gini, kalau 2, misalnya 2, ini kan 100 itu harus mulai dari 101 ya. Tapi kalau 200 ini masih 200 kan. Berarti kemungkinan di digit ketiga mulai dari 0 sampai angka 9 kecuali pas di 100. Jadi kita berarti yang ininya tadi digit pertama udah ketemu misalnya 9, digit keduanya 9. Nah, di digit keduanya tidak akan ketemu 101 lagi kan berarti ya. Tapi akan kehilangan 2. Jadi mulai dari 0 boleh. Dari 0 sampai 9 ya, berarti ada 10 angka gitu. Tetap jadi kemungkinan digit ketiga ini dari angka 0 sampai di 9. Contohnya apa? Misalnya 200 kan digit ketiganya tetap 0 ya gitu. Berarti tetap 0 dan 9 sampai 9. Cuma dia akan kehilangan 2 digit karena nggak boleh berulang kan. Jadi yang sudah dipakai di digit pertama misalnya begini. Nah, ini angka yang digit ketiga ini antara 0 sampai 9 sudah kepakai di digit pertama dan digit kedua nggak boleh dipakai lagi gitu. Berarti nanti ketemu akan sisa antara 0 sampai 9 berarti ada 10 angka akan kehilangan 2. Ya kan? Jadi 10 dikurang 2 tinggal 8 digit. Jadi 9 kali 9 kali 8. Jadi maaf ya, maksudnya tadi gini. Ini kan mulai dari 101 gitu. Tapi kalau dari digit gitu, artinya kita melihatnya nih ada kemungkinan 0 nggak gitu, misalnya dari 0 nggak gitu.
ya tetap ada ya. Misalnya walaupun 100 nggak, bukannya kita langsung gini aja. Misalnya 200 kan berarti digit ketiga dari 0 pasti. Gitu. Jadi nanti pun nggak mungkin juga ketemu 101 ya, karena udah kehilangan, ini otomatis sudah dihilangin dari 10 digit dari 0 sampai 9, 10 angka dari 0 sampai 9 sudah dihilangkan 2 di depannya, jadi udah nggak mungkin ketemu angka 101 lagi. Yang ada mungkin 102, langsung dia lompat. Jadi mulainya pasti dari 102 ini. Itu yang angka pertamanya. Dan ini pun nggak mungkin ketemu 200 gitu ya. Karena kenapa? Digit 0 sudah ada di depannya. Nah ini pasti juga langsung 201 dia. Lompat pasti nanti ke 201. Logikanya begitu. Tapi kan ada nanti misalnya dia 210 gitu kan. Ini nggak ada yang sama kan. Nanti ketemu angka 210. Berarti digit ketiga tetap ada 0 gitu. Kalau 200 itu mungkin ya kadang berulang nih 00-nya ya. Mungkin nggak termasuk dia nanti dalam himpunannya. Tapi misalnya 210 ya. 210 itu kan tidak ada yang sama, yaitu angka 2, angka 1 dan angka 0. Tapi angka ketiga tetap ada angka 0 gitu. Artinya digit ketiga itu tetap kita punya kemungkinan angka mulai dari 0 sampai 9. Kita ringkas lagi biar nggak sulit banget gitu. Ini kan oret-oretannya. Logikanya gini aja. Nah, kita udah tahu tadi kenapa dikurang-kurangkan gitu. Misalnya gini, saat digit 1 ini pasti ketemunya nanti antara dari, misalnya yang digit pertamanya 1 sampai 9 ya. Cuman saya menerangkan dari satu angka saja, misalnya dari 1. Angka 1 ini nanti akan ketemu pada digit keduanya, nggak mungkin ketemu yang angka 1 lagi mulai dari 0 sampai 9. Yaitu berarti ketemunya nanti 0, misalnya 1, 2, 3, 4 sampai 9 ya. 4 sampai 9. Dari 0. Nah, 1 ini kita nggak masukin nanti kan berarti. Di kemungkinan yang digit kedua, misalnya angka 1 depannya nanti tidak ketemu dengan angka 1 lagi. Artinya berkurang satu kemungkinan dari angka 0 sampai 9. Jadi dari angka 0 sampai 9 dia akan berkurang 1 digit gitu. Jadi 0 sampai 9 ada 10 angka, berkurang 1 digit yaitu 1, akan jadi tinggal 9 digit. Makanya urutannya dari yang awal misalnya 9 angka peluangnya. Yang kedua ada dari 0 sampai 9 ada 10 angka, berkurang 1 jadi 9. Nah, misalnya kita ngikutin dari deret 10 ini ya. 10 ini akan ketemu apa lagi selanjutnya, misalnya dari 1 0 kemudian ketemu 0 lagi enggak ya, karena udah kepake 0, misalnya 1 0. Ketemu 1 enggak juga ya, berarti dari angka 0 sampai 9 kita tuliskan dulu, misalnya 1, 2, 3. Jadi 100, 101, 102 sampai 9. Sampai 9 ya. Itu yang berkurang yang kita coret pasti digit yang kita hilangkan pasti digit 0 ya, karena 0 udah ada di depannya, dan 1. Nah, berarti dari 0 pada digit ketiga, dari 0 sampai 9, yaitu ada 10 angka. Dari 0, angka 0 sampai angka 9 berarti ada 10 angka, itu akan berkurang 2 berarti di digit ketiganya. Sehingga jadi 10 dikurang 2, tinggal tersisa 8 angka. Nah, itu asalnya dari situ. Tersisa tinggal 8 angka. Nah, ketemu berarti kemungkinan digit pertama 9 angka, digit kedua nanti ketemunya 9 angka, mereka masing-masing. Dan dari 9 angka itu ketemunya nanti 8 angka, tinggal dikalikan saja, berarti 9 kali 9 kali 8. Nah,
NS-nya apa? Kita perhatikan lagi. NS-nya berarti itu dilihat dari jumlah seluruh angkanya ya. Ada 1000. Jadi banyaknya seluruh bilangan mulai dari 1 sampai 1000 itu kan jelas NS-nya ada 1000 ya. Walaupun kita nanti mencarinya 100 sampai 1000, tapi makanya kita harus perhatikan NS-nya ini apa nih. Nah, di soalnya kan di antara bilangan bulat 1 sampai 1000, berarti NS-nya adalah 1000 angka ya. Ada 1000 angka, yaitu 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai 1000. Oke, kalau masih ada yang pengen diperjelas yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak, saya akan lanjutkan lagi. Atau kita akan lanjutkan lagi ya. Di sini kita sama-sama berperan aktif saja, nggak masalah, walaupun kita ya di sini kita sama-sama berdiskusi aja gitu kan. Jadi nggak masalah, kita ada yang menambahkan, ada yang ingin bertanya pun ya, tidak masalah. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada yang masih hal yang sudah jelas ya semuanya. Oke, contoh 2, 11. Contoh 2, 11 saja Mas, langsung. Nah ini jalan ya, rute jalan. Tapi kayaknya juga nggak begitu sulit ini Mas. Jadi gambar di bawah menunjukkan jalan yang menghubungkan kotak-kotak A, B, C, dan D. Tanda kotak menunjukkan jembatan. Jadi yang kotak itu adalah sebuah jembatan. Termasuk ini juga jembatan ya berarti ya. Yang ini. Itu juga jembatan karena kotak ya. Kotak adalah jembatan. Jadi jembatannya M1 adalah, maaf ini titik dulu. M1 adalah kejadian seseorang berjalan dari A ke D, kemudian dibalik lagi sampai ke A lagi, melalui jalan yang belum pernah dilewati. M2 adalah kejadian seorang berjalan dari A ke D dengan lewat jembatan tepat hanya 1 kali. Jadi dari A ke D dia hanya melewati 1 jembatan. Gitu, hanya 1 jembatan dilewati, artinya 1 kotak saja yang dilewati. Tepat 1 kali ya. Berapa probabilitas M1 dan M2? Nah, kita suruh nyari peluang dari kejadian M1 tadi, yaitu seorang berjalan dari A ke D kemudian kembali ke A, dan suruh menghitung kita probabilitas atau peluang dari seorang berjalan dari A ke D saja tapi lewat 1 jembatan atau 1 kotak itu ya. Jadi M1 adalah seorang berjalan, nah itu M1 ya. Kenyataannya adalah kejadian seorang berjalan dari A ke D kembali ke A lewat jalan yang berbeda. Seorang berjalan dari A ke D kembali ke A. Nah, semestanya itu adalah S, berarti seluruh kemungkinan kita jalan dari A ke D, itu dulu kita cari semestanya. Kemudian sampai kembali ke A. Nah, itu seluruhnya adalah dari A ke B, ada 5 jalan. Ya kan, mau lewat jembatan maupun tidak itu termasuk kemungkinan jalannya ya. Pokoknya seluruh kemungkinan dia jalan yang dilalui ya, mau lewat jembatan mau tidak, kita hitung dulu itu untuk mencari semestanya.
mencari semestanya. Jadi A ke B ada 5 jalan, itu kan ada 5 termasuk yang jembatannya. Dari B ke C ada 3 jalan, termasuk berikut jembatannya. Dari C ke D ada 2 jalan, kemudian balik lagi ada 2 jalan lagi. Dari D ke C, ya. Dari C ke B ada 3 jalan, dari B ke A ada 5 jalan. Itu semestanya, berarti seluruhnya dari A ke D kembali ke A adalah 5 kali 3 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 ya. Seperti itu ya, seperti kayak model permutasi tadi ya. Jadi misalnya dari 5 jalan nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 jalan itu berarti kemungkinannya selanjutnya dari B ke C kan ada 3 jalan itu ya. Berarti bisa jalan masing-masing bisa ada 3 jalan lagi nanti. Dari jalan yang pertama, dari A ke B misalnya jalan yang pertama, jalan yang nomor 1 misalnya. Nomor 1 pada A ke B misalnya. Dia akan bisa melalui ketiga jalan di antara B dan C. Jadi bisa, anggap aja di base case ini ada 1, 2, 3 lagi jalan ya. Jadi bisa 1, 2, 3 jalan antara B ke C. Dan dari jalan kedua antara A ke B ini bisa juga melalui nanti jalan di antara B ke C ada lewat jalan 1 lewat jalan 2 lewat jalan 3 antara B dan C-nya. Seperti itu, jadi bisa dikalikan saja. Jadi 5 dikali, kemudian antara B C ada 3 jalan dikali 3, kemudian dari 3 jalan itu jadi 2, dikalikan saja jadinya. Balik lagi pun begitu, dari C ke D, dari D ke C ada 2 jalan lagi dikali lagi 2, kali lagi. Nah itu semestanya. Setelah kita tahu semestanya, berarti kan tinggal nyari M1-nya ya, di bawahnya lagi Mas. M1-nya berarti dari A. Nah ini karena peluangnya berilang 1, berarti kan artinya kalau dia baliknya nih tidak melalui rute yang sama, berarti ada kemungkinan dia pas balik itu kemungkinan kehilangan 1 kemungkinan jalan. Jadi misalnya nih yang dari C ke D dulu nih, misalnya saya contohkan biar lebih. Misalnya dari C ke D ya, ini kan ada 2 jalan nih, ya kan. Nah pas misalnya ini sudah sampai lewat sini nih C ke D-nya, berarti nanti D ke C-nya pasti lewat sini. Begitupun sebaliknya. Kalau pas dia dari C ke D-nya lewat sini, ya kan, berarti nanti baliknya lewat sini, artinya kehilangan 1 jalan. Ya. Setiap kemungkinan akan kehilangan 1 jalan. Pas saat balik aja gitu. Pas balik mulai dari D, seterusnya kehilangan 1 jalan. Dari D ke C-nya nanti kehilangan 1 jalan, dari C-nya ke B-nya pun kehilangan 1 jalan, karena nggak boleh rute yang sama gitu kan mereka. Misalnya dari begini nih, kita ilustrasikan misalnya tadi kan C ke D, ini kita dari B aja nih. Misalnya dari B ke C ke D. Nah di B ke C ini kan ada 3 jalan ya. Misalnya
misalnya tadi ada 3 jalan. Nah misalnya dia ngambil lewat sini nih gitu. Nah, ngambil lewat ke CD ini ada 2 jalan juga, misalnya gini. Kita dari B ke C-nya lewat sini nih, kan gitu. Dan C ke D-nya lewat sini. Nah nanti pas baliknya, berarti kan kita nggak bisa lewat yang jalan biru tadi ya. Yang ada pasti baliknya kita baliknya lewat sini, nggak bisa lewat jalan yang tadi udah dibiruin ya. Dan bisa lewat pas C ke B-nya bisa lewat ada 2 doang gitu. Yaitu yang garis hijau itu ya. Artinya berarti kehilangan 1 jalan kan berarti pas baliknya. Baik dari D ke C-nya maupun C ke B-nya atau nanti dari B ke A-nya saat balik itu dari D ke C, dari C ke B, B ke A-nya semuanya akan kehilangan 1 jalan. Nah ini dari ilustrasinya dari B ke C, C ke D yang di jalan biru tadi, baliknya nggak akan lewat yang jalan biru tadi kan, akan kehilangan 1 jalan. Ilustrasinya seperti itu ya. Nah sehingga bagaimana jadi perkaliannya? Berarti pas berangkatnya kemungkinan tetap sama, yaitu 5 kali 3 kali 2. Pas sampai D-nya, maksudnya dari A sampai D berarti 5 kali 3 kali 2. Tetap semua jalan bisa ditempuh. Cuman pas pulang baliknya saja dari D ke C pasti kehilangan 1 jalan. Berarti 3 kali 1 pas baliknya. Kemudian C ke B-nya kehilangan 1 jalan. Berarti nanti dikali 2. Dari B ke A-nya kehilangan 1 jalan berarti dikali 4. Sehingga menjadi ini kan ada nih ya urutannya. Dari A ke B 5 jalan, B ke C 3 jalan, C ke D 2 jalan. Nah dari D ke C-nya mulai terdapat, ini harusnya 1 jalan ya D ke C-nya nih. C ke B-nya juga ya hapus dulu biar jelas. A ke B-nya 5 jalan, B ke C-nya 3 jalan, C ke D, yang M1 ya. Ini kan tadi intinya semestanya agak turun ini kita ya Mas. Nah, iya. Lagi boleh. Lagi. Itu kan semestanya tadi ya. Nah, ini pas balik M1 itu adalah seperti ini. Dari A ke B 3 jalan, 5 jalan tadi ya. Benar. Kemudian B. Ini aturnya B ke C ya, bukan A ke C ya. Dari B ke C-nya terdapat 3 jalan. Kemudian C ke D-nya 2 jalan. Jadi 5 kali 3 kali 2. Nah ini pas baliknya. Ini bisa lihat di sini ya. Pas baliknya itu makanya dikali 1 karena dari D ke C-nya itu tinggal 1 jalan, kehilangan 1 jalan. Yang kehilangan kemungkinan 1 jalan mereka masing-masing ya. Nah dari C ke B-nya jadi tinggal 2 jalan. Itu kelihatan ya di sini. Tuh. Nah dari B ke A-nya yang tadinya 5 jalan kehilangan 1 jalan tinggal 4 jalan. Jadi begitu ya. Saya tuliskan aja lagi. Jadi dari A ke B-nya 5 jalan. Kemudian B ke C-nya tadi 3 jalan, tetap dikali terus ya. Dikali. Kemudian dari C ke D-nya 2 jalan.
Nah, dari pas baliknya D ke C itu berarti kehilangan satu jalan, jadi tinggal satu jalan. Dari C ke B-nya kehilangan satu jalan sehingga tinggal tersisa dua jalan. Dari B ke A-nya kurang satu jalan, jadi tinggal 4 jalan. Sehingga jadi 5 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 4. 240, 10. Dan NS-nya tadi kan kita dapat dari sini tadi 900 jalan. NS-nya semua jalan ya berarti yang ada pulang pergi. Sehingga dapat hasil 0,267. Nah, bagaimana yang M2 sekarang? M2 itu M2 adalah kemungkinan melewati hanya pada satu jembatan. Jadi misalnya begini. M kedua dari A ke D saja berarti dia nggak balik lagi ya. Hanya ke A ke D tapi dia hanya melewati satu jembatan ya. Artinya dari A sampai D gitu. Nanti hanya mencapai satu jembatan. Nah, satu jembatan itu maksudnya gimana? Misalnya ada B, ini C ya dari. Nah, di sini kan ada satu jembatan nih. Ini ada satu jembatan. Di sini ada satu jembatan juga. Di sini ada satu jembatan juga. Kita jelas saja. Dari A ke B ke C ke D, karena kita hanya jalan maju aja ya, nggak balik lagi. Nah, dari A ke B nanti itu kan ada dua jalan biasa, satu jembatan, ada 4 jalan biasa dan satu jembatan ya, satu jembatan nih. Jalan B ke C itu nanti ada ini B ke C ya di sini ya. Misalnya ada dua jalan biasa dan satu jembatan. Dan dari C ke D ada dua jalan, ada satu jalan biasa dan satu jembatan. Nah, ini maksudnya gini, kalau kita berangkatnya hanya melalui satu jembatan, misalnya nih dari A ke B lewat jembatan nih, udah lewat satu jembatan, bukan lewat jalan biasa ya. Berarti nanti kalau udah lewat jembatan dari A ke B-nya, berarti B ke C-nya nggak usah lewat jembatan lagi, gitu. Karena dia maunya hanya lewat satu jembatan. Begitupun C ke D-nya berarti nggak usah lewat jembatan lagi, gitu. Berarti yang tersisa hanya tinggal jalan umum saja. Gitu. Nah, andaikan misalnya dari A ke B-nya lewat jalan umum, gitu, jalan biasa, bukan lewat jembatan, dan di B ke C-nya lewat satu jembatan, gitu. Lewat jembatan lah artinya. Nah, berarti dari sini lewat jalan biasa, kemudian ke B-nya lewat jembatan, berarti nanti C ke D-nya nggak usah lewat jembatan lagi atau lewat jalan biasa saja karena sudah lewat jembatan di B. Begitupun dari A ke B-nya lewat jalan umum misalnya. Dari B ke C-nya lewat jalan yang biasa umum ya. Berarti nanti C ke D-nya mesti lewat jembatan karena dia harus lewat satu jembatan. Nah, kita lihat itu kemungkinannya. Kalau hal begitu berarti bagaimana? Jadi kalau udah lewat jembatan, berikutnya nggak usah lewat jembatan lagi gitu. Atau kalau sebelumnya belum lewat jembatan, berarti dia harus lewat jembatan berikutnya sekali gitu. Dan berikutnya nggak usah gitu. Pokoknya hanya sekali dari A ke D. Sehingga menjadi A1 dari A ke B lewat jembatan, berarti B ke C dan C ke D-nya tidak lewat jembatan. Nah, itu udah ada pernyataan seperti itu. Dan yang saya bicarakan tadi. Berarti terdapat 1 kali 2, artinya kalau A ke B-nya lewat jembatan berarti hanya satu cara ya, karena hanya lewat jembatan aja
dia jalannya, nggak lewat jalan biasa ya. Berarti dari A ke B misalnya nih. Nah dia adalah jembatan nih, berarti hanya satu jalan saja lewat jembatan. Berarti hanya satu. Berarti B ke C-nya nggak usah lewat jembatan. Berarti ada berapa jalan kalau nggak lewat jembatan? Hanya ada 2 ya. Dikali 2. Jangan lewat jembatan berarti B ke C-nya. Karena udah lewat jembatan antara A, B ke B. Ya. Nah berikutnya juga jalan biasa aja berarti lewat satu jalan biasa aja kan gitu. Antara C ke D-nya hanya satu jalan biasa. Jadi 1 kali 2 kali 1. Begitupun seterusnya. Yang misalnya yang jalan A2-nya agak ke bawah lagi boleh Mas? Agak ke bawah lagi. Iya. Oke, dah. Nah, A2-nya B ke C lewat jembatan, berarti A ke B nggak lewat jembatan kan gitu. Berarti A ke B dan C ke D-nya tidak lewat jembatan. Banyak nyamuk di luar ya. Nah, karena A2-nya ini kan B ke C aja lewat jembatan. Berarti A ke B dan C ke D-nya nggak lewat jembatan. Nah, kalau A ke B-nya misalnya lewat jalan umum, berarti hanya 4 jalan umum. Berarti 4. Nah, kita lewat jembatan nih dari B ke C-nya kan gitu. B ke C itu lewat jembatan, berarti dikali satu jalan yaitu lewat jembatan. Dan C ke D-nya nggak usah lewat jembatan lagi karena udah lewat jembatan sekali tadi. Berarti tinggal jalan biasanya ya 1. Jadi 4 kali 1 kali 1 jadi 4. Begitupun seterusnya A3 juga begitu. Kita melewati jembatan hanya pas dari C ke D ya. Berarti A ke B nggak usah lewat jembatan dan B ke C-nya nggak usah lewat jembatan, lewat jalan umum saja maksudnya. Berarti A ke B jalan umumnya ada 4. B ke C lewat jalan umum juga, berarti ada 2 jalan umum saja dari B ke C. Dikali C ke D lewat jembatan, berarti hanya lewat sekali jalan, satu jalan saja karena jembatan saja. Jadi ada 8. Nah itu kita hitung semua di situ kelihatan. Ada berapa jalan itu? Ada jadi 4 berapa? 2 kali 4 kali 8. Jadi ada 8 kali 8 64. 64 dibagi 900 ya. Kalau 64 dibagi 900. Itu ada berapa jalan coba? 2 jalan. NA1-nya 2, NA2-nya ada 4, NA3-nya 8, jadi 2 kali 4 kali 8. Berapa? 2 kali 4 kali 8. 2 kali 4, 8 kali 8, 64 bener ya. 64, tapi NS-nya apa nih kalau NS-nya? Karena kita kan hanya jalan ke A ke D ya, berarti nggak semuanya. Berarti hanya jalan A ke D-nya berarti ada 5 kali 4 kali. Ini nggak dijelaskan di sini NS-nya. Cuman ini harusnya pakai NS-nya nih. Jadi nanti dapatnya itu 30 jalan. NS-nya berapa jalan tadi? Kalau A ke D doang berarti 5 kali 3 kali 2. 5 kali 3 kali 2 ya. NS-nya kalau A ke D doang berarti nih. Yang untuk B-nya ini tambahkan aja NS-nya 5 kali 3 kali 2.
Jadi NA1 kali, jadi NA1 kali NA2 kali NA3-nya 8, sorry, 2 kali 4 kali 8 dibagi NS-nya adalah A ke D, berarti 5 kali 3 kali 2 ya. Ini bisa dicoret dengan ini. Jadi sisanya 32. Bentar. Oh, ini nggak usah pakai NS lagi nih berarti nih. Karena tadi udah kelihatan peluangnya ya. Jadi peluangnya itu 2 kali 4 kali 8, artinya ada 8 kali, ada 24 cara ya berarti. Ini sebenarnya agak membingungkan karena ini kan contoh soalnya adalah seorang berjalan dari A ke D tepat 1 kali. Jadi M2 ini nggak sama dengan seperti tadi M1 yang ibaratnya bolak-balik ya. Oh ya begini. Ini berarti kan kemungkinan ya, maaf nih, berarti bukan dikali nih. Kemungkinan itu tadi misalnya, jadi seperti yang kayak soal contoh pada yang contoh 2.7 tadi ya nih, yang D-nya. Jadi pada contoh 2.7 yang D itu hampir sama sebenarnya, kemungkinan kalau nggak begini ya begitu gitu maksudnya. Ada berapa kemungkinan, jadi atau ya pakai atau berarti kan. Jadi kalau nggak A ke B-nya satu jembatan, maksudnya A ke B-nya lewat jembatan, B ke C-nya lewat jalan biasa, C ke D-nya lewat jalan biasa, atau misalnya A ke B-nya lewat jalan biasa, B ke C-nya lewat. Jadi begitu ya, atau ya bisa jadi gitu. Nah ini kita pakai yang ini ya, nanti hasil jawabannya adalah yang ini nih. Yang ini nih yang benar nih. Jadi kalau A ke D itu kan hanya totalnya tadi 30 jalan. Nah sedangkan NM2-nya adalah tadi adalah A1-nya, jadi kemungkinan ada 3 itu, berarti A1, A2, dan A3. Jadi kalau nggak kemungkinan yang A1, yaitu 2 tadi ya hasilnya, atau kemungkinan A2 gitu, atau kemungkinannya A3 gitu. Jadi atau ditambah 4 ditambah 8 kemudian dibagi dengan jalan dari A ke D. A ke D itu jadi nggak bolak-balik ya, hanya 5 kali
3 kali 2. Jadi sama dengan 30 jalan ya. 30 jalan. Jadi nanti 2 tambah 4 tambah 8 dibagi NS-nya tuh 30 jalan aja. Jadi beda NS ya dengan M1. Karena M1 yang itu kan bolak-balik. Jadi NS-nya adalah 900. Sedangkan ini dari A ke D aja berarti NS-nya hanya 30. Makanya kita harus perhatikan NS-nya itu. Sehingga menjadi 14/30 ya. Nah itu di modul yang ini ya jawabannya. Ini ada NS-nya nih ternyata nih 30. Karena dari A ke D saja. A ke D saja itu berarti ada 30 cara, yaitu 5 kali 3 kali 2. Nah M2-nya adalah kemungkinannya bukan dikalikan ya. Nah ini berarti ada kemungkinan A1 atau dia kemungkinannya A2 atau kemungkinannya A3 gitu maksudnya. Sama seperti pada contoh nomor 2.7 tadi. Jadi kalau atau berarti dijumlahkan kemungkinan yang lain lah artinya gitu. Jadi nggak sama, kalau sama kan irisan berarti dikali gitu. Nah ini kemungkinan yang lain berarti. Kalau nggak A1 ya kemungkinan yang A2 gitu. Kalau nggak ya kemungkinan A3 itu masing-masing lain. Nah itu dijumlahkan. Jadi 2 tambah 4 tambah 8 jadi 14 dibagi 30. Oke nanti coba dipahami lagi, dipelajari lagi. Kalau masih ada yang nanti belum paham boleh ditanyakan lagi. Kira-kira kalau saya bisa menyampaikannya seperti itu ya maksudnya. Tapi nanti mudah-mudahan dikit-dikit kita bisa lebih memperjelas lagi masalah yang seperti ini. Oke, kita lanjut saja ke contoh 212 ya. Jadi yang pastinya nih NS-nya yang untuk M2 adalah 30 karena dia jalan hanya dari A ke D. Nah, sedangkan kalau yang M1 tadi dari A ke D, kemudian dia balik lagi ya. Jadi kemungkinannya 900. Jadi beda semestanya itu. Dan untuk kemungkinan yang M2 adalah penjumlahan karena kemungkinannya kalau enggak A1 atau A2 atau kemungkinan yang A3 gitu. Dan contoh 2.12. Di atas ini bisa Mas? Oke. Nah, ini adalah contoh peluang yang uniform sebenarnya. Yaitu uniform seperti apa? Ya seperti yang kayak kemarin ya, seperti dadu dan seperti koin sebenarnya ini. Cuma ini mengilustrasikannya dengan bola. Ini kalau uniform itu sebenarnya lebih identik kepada soal-soal yang uniform itu misalnya seperti dadu, seperti koin ya, mata uang gitu ya. Tapi nggak masalah, ini bisa juga dengan bola. Jadi identiknya dengan gitu. Jadi uniform mereka peluangnya. Misalnya contohnya kejadian A nih ya. Jadi misalnya contoh 212 J buah bola ditempatkan secara uniform pada M buah kotak. Jadi ada berapa buah kotak ya. Misalnya M itu 3 berarti ada 3 buah kotak gitu. Tapi isinya mereka uniform sebenarnya gitu. Artinya seragam. Jadi bisa juga pakai bola asalkan seragam ya. Isi kotaknya harus seragam. A adalah kejadian kotak 1 harus kosong. Nah ini mereka uniform tapi yang diminta kejadian A ini salah satu kotaknya. Satu kotak 1 kosong berarti satu kotak aja yang kosong. Berarti kan gitu. Jadi salah satu kotaknya harus kosong gitu. Mau berapapun kotak yang ada, misalnya ada 3 nih. Saya gambarkan misalnya ada 3 kotak. Uniform semua harusnya kan ya. Misalnya isinya misalnya ini 3, ya ini 3 nih 3. Tapi yang diminta kejadian adalah kotak yang misalnya ABC. Kotak yang A-nya kosong.
Nah, kejadian A seperti itu. Hanya yang ada isinya B dan C yaitu sebanyak 3 buah dan 3 buah uniform mereka. Nah ini adalah kejadiannya M-1 kotak, itu berarti kan tadi M-nya ada 3 kotak, berarti kurang 1 kotak sehingga ada 2 yang keisi dengan J bola ya. Itu 3 bola tadi J bola itu. Jadi masing-masing terisi J bola yaitu 3 bola dan 3 bola. Nah ini M-1 berarti 3 kotak dikurangi 1, jadi ada 2 kotak yang berisi masih yang seragam. M-1 itu maksudnya kan gitu. Nah N adalah M-1 pangkat 1 ya. Ya karena dia ada 1 kotak yang kosong. Gitu. Jadi M-1. NA adalah M-1 pangkat 1. Jadi NA adalah ya 3 kotak dikurangin 1 kotak misalnya. M-nya misalnya 3 ya. Jadi 3 kotak dikurangin 1 kotak, jadi NA-nya adalah 2 kotak. Jadi yang kita hitung peluangnya dari 2 kotak ini. NS-nya apa? NS-nya 3 kotak. Ya kan? Seluruhnya 3 kotak, cuman M-1 ini yaitu 2 kotak ini dari kemungkinan 3 kotak yang ada kan gitu. NS-nya 3 berarti. Cuman mungkin beda lagi nanti NS-nya mungkin dengan kejadian yang lain nih seperti B misalnya. Jadi kalau yang kejadian A itu NS-nya adalah 3. Misalnya bukan 3 kotak ya berarti NS-nya adalah M kotak gitu ya. NS-nya adalah M kotak. Adanya berapa yang diminta M-nya gitu. Misalnya kalau 3 kotak berarti NS-nya 3 kotak. Kalau M-nya 10 kotak ya berarti NS-nya 10 kotak gitu. M-nya berarti NS-nya. Jadi NS untuk A ya atau semestanya untuk peluang semestanya untuk A adalah NS-nya adalah M berarti. Nah, kemudian kejadian B adalah kejadian satu arus berisi K bola. Nah, ini kejadian seperti itu adalah berarti misalnya itu tadi ya. M-1 ya katakanlah tadi M-nya kita ngambil 3 ya. Ini K bola misalnya K-nya 2, berarti ini keisinya 2. Nah, J min K-nya ini adalah 3 dikurang. Jadi isinya M buah kotak tadi ini yang 2 kotak B dan C ini isinya adalah J min K atau 3 dikurang 2 atau 1 bola saja berarti dia. B dan C-nya ini. Jadi stresnya seperti itu ya. Jadi sebanyak K bola K-nya misalnya 2 ya. Misalnya tambahin lagi. Ini kejadian B ya. Kejadian yang B. Itu misalnya nih ada tiri M-nya 3 misalnya M-nya 3. M-nya 3 terus J-nya ada 3 bola juga. K-nya misalnya 2 bola ya. Jadi kotak A ini berarti berisi 2 bola atau sebanyak K dan BC ini sebanyak J min K ya, berarti 3 dikurang 2 intinya 1. Nah, 1 bola ini bisa di antara B atau C kan gitu Mas. Kejadiannya. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalnya 2 di A berarti kalau B-nya keisi 1 berarti C-nya kosong. Misalnya nih A-nya 2 bola berarti B-nya 1 bola, C-nya kosong. Kalau A-nya 2 bola, B-nya kosong berarti tinggal 1 bola karena J-nya adalah 3 bola yang tersedia harusnya gitu.
ini langsung kita ke soal aja, minta dikit waktu ya. Langsung ke soal aja yang halaman ini untuk berjelasnya. Jadi itu nanti rumusnya seperti yang di bawah ya. Seperti yang di bawah itu. NA adalah, jadi itu NA-nya adalah yaitu tadi per M ya. Nah ini ke bawah dikit Mas. Dikit lagi. Minta waktu sebentar dikit lagi Mas ya. Ke bawah lagi bisa nggak Mas? Oh iya. Oke. Jadi ini seperti tadi ya, misalnya ini jelas di sini juga sama tadi. Jadi NA-nya adalah M-1, NS-nya M-nya ya. Jadi misalkan tadi, misalnya M-nya 3 ya, misalnya M-nya 3. Berarti kotak ABC, misalnya NA-nya berarti 3 dikurang 1 kotak, berarti ada 2 kotak yang BC tadi misalnya. Jadi ada 2 kotak yang uniform masih ada isinya. Yang kosong, yang jumlah seluruh kotaknya ada 3 misalnya. Jadi peluang A-nya adalah 2/3 misalnya gitu, M-nya 3. Artinya ada kotak 3 buah kotak misalnya. Jadi ada tinggal 2 kotak yang uniform yang berisi, dibagi semestanya ada seluruh kotaknya 3 misalnya. Nah yang PB-nya gimana? Ya PB-nya mengikuti rumus ini ya. Itu tadi kemungkinan yang tadi saya jelaskan instruksinya kejadian B adalah rumusnya seperti ini. Nah ini untuk penggunaan seperti apa? Ya seperti ilustrasi tadi. Pada contohnya misalnya 213 nih ya. Ini makanya kelihatan contoh pada sebuah dadu. Ini uniform juga dan dadu. Kalau nggak mata uang juga bisa uniform dia. Seragam ya maksudnya. Atas dikit. Atas dikit Mas. Nggak apa-apa. Adminnya siapa aja bebas. Jadi sebuah dadu dilempar 4 kali, berapa probabilitas mendapat angka 5? Jadi kalau ada 4 kali berarti ya seperti kemarin ya, berarti ada seperti ini kalau himpunannya. Jadi misalnya ya cuman saya nggak bisa ngapus lagi. Ya udah deh, nggak usah dihapus. Jadi kalau misalnya ada pelemparan 4 kali berarti kan, jadi nanti ada misalnya himpunannya ada peluang yang pertama, peluang yang kedua misalnya, peluang yang ketiga, dan peluang yang kedua gitu kan biasanya. Artinya ada ini peluang pertama keluar angka apa, peluang yang kedua, lemparan keduanya apa, yang biasanya kan begitu himpunannya kalau dadu ya. Ini misalnya kejadian pertama keluar angka 1, kejadian keluar angka 2, kelemparan kedua keluar angka 3 misalnya, kan begitu. Nah karena ada 4 pelemparan berarti kemungkinannya akan ada 4 kemungkinan seperti ini himpunan. Itu ABCD aja anggap ya. Nah misalnya kejadian adalah
Dari 4 yang tersedia, 4 kali pelemparan dadu, 2 tempat diisi oleh angka 5. Ini dulu deh contohnya. Sebuah dadu dilempar 4 kali, berapa probabilitas mendapatkan angka 5 sebanyak 2 kali? Berarti angka 5-nya 2 kali di antara ABCD ini. Ya kan? Berarti kalau nggak di A, kalau nggak di peluang kedua, kalau nggak di pelemparan ketiga, kalau nggak di pelemparan keempat. Nah itu keluarnya 2 kali gitu. Berarti di antara ABCD ini dia akan keluar 2 kali angka 5 ini. Nah sisanya, berarti yang sisanya apa? Sisa yang masih ada 2 tempat itu akan diisi oleh angka 1 sampai 6 pastinya kan. Tapi jadi tetap akan diisi oleh angka 6. 1 sampai 6 maksudnya gitu. Jadi 2 tempat diisi oleh pasti angka 5. Nah sisanya 2 tempat. Karena jadi peluang pertama, peluang kedua, peluang ketiga, lemparan ketiga, pelemparan 4. Nah itu diantara pelemparan itu akan 2 kali ketemu angka 5. Sudah pastinya gitu. Jadi. Nah 2 tempat yang kemungkinan yang nggak angka 5 berarti antara angka 1 sampai 6. Nah itu jadi ada 4 kombinasi 2, yaitu ada 6 cara. Nah PA-nya berarti berapa? Nah itu pakai rumus yang tadi, itu kejadian B tadi. Yaitu kombinasinya dikali M-1 pangkat J-K-nya. Ibaratnya kayak kotak aja tadi kan gitu sebenarnya. Digambarkan bisa kotak aja misalnya. Ini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Nah ini yang 2 kotak ini misalnya kosong, angka 5 misalnya. Kalau tadi kan diibaratkan dengan kosong. Ini 5. Nah ini yang 2 kotak uniform, yaitu angka 1 sampai 6. Ya kan gitu, sama aja kayak gitu. Makanya rumusnya dipakainya sama modelnya. Jadi kombinasinya adalah 4 kombinasi 2 dikali 5 atau M-1-nya, M-nya berarti kan ada 6 ya. Ada 6. M-1 5 pangkat J-K-nya. Jadi J-nya adalah 4, K-nya adalah 2 ya. J-K. Jadi 5 pangkat 2 cara dibagi M pangkat J. M-nya 6 tadi, pangkat J-nya adalah 4 atau 4 variabel yang tersisa lah gitu. Atau 4 kemungkinan pelemparan tadi. 4. Jadi hampir sama ya rumusnya. Nah itu untuk permasalahan seperti itu. Oke, kayaknya kita sudahi dulu untuk malam ini. Sekian sampai situ saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Nanti kita bisa diskusi lagi di tempat yang lain ya, di ruang yang lain. Sekian dulu untuk hari ini dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, masuk buat saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.